Mau daftar prakerja tapi ragu NIK sudah terdaftar atau belum? Yuk nonton video ini sampai habis untuk tahu cara cek NIK sudah terdaftar di prakerja atau belum dan juga cara mendaftar prakerja. Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya Husnul Khotimah. Buat teman-teman yang gak mau ketinggalan informasi terupdate dari prakerja, bisa langsung nyalakan lonceng notifikasi dan subscribe channel ini ya. Nah, di video kali ini aku akan kasih tutorial buat teman-teman yang mau cek apakah NIK sudah terdaftar atau belum di prakerja. Selain itu, aku juga akan kasih tahu cara daftar prakerja serta benefit yang didapatkan ketika mengikuti prakerja. Simak video ini sampai habis ya, teman-teman. Sebagai pengantar, program prakerja diluncurkan pada tahun 2020. Wah, sudah cukup lama ya, teman-teman. Mungkin di sini ada beberapa dari kalian yang lupa apakah dulu pernah daftar prakerja atau belum. Nah, perlu diketahui juga kalau salah satu syarat dari mengikuti program prakerja adalah hanya bisa menggunakan satu NIK. Artinya, kalau sebelumnya teman-teman sudah pernah daftar prakerja, maka tidak bisa terdaftar kembali. Sekarang gimana sih caranya cek NIK kita sudah terdaftar di prakerja atau belum? Mudah sekali teman-teman, kalian bisa ikuti langkah-langkah berikut ini ya. Pertama, masukkan ke laman website prakerja.co.id, kemudian klik daftar sekarang yang ada di pojok kanan atas, masukkan email dan password yang akan kalian gunakan. Jangan lupa centang saya menyetujui syarat dan ketentuan dan kebijakan privasi yang berlaku. Lalu klik lanjut, tampilannya akan seperti ini. Nah, kalian bisa cek email masing-masing ya. Di email masing-masing kalian akan mendapatkan link untuk verifikasi akun prakerja. Nah, ini kalian bisa klik verifikasi di sini. Ketika sudah berhasil verifikasi, tampilannya akan seperti ini. Nah, apabila muncul seperti ini, maka NIK teman-teman sudah pernah terdaftar di program kartu prakerja. Apabila tidak muncul seperti itu, maka teman-teman bisa melanjutkan pengisian data diri lainnya untuk daftar prakerja. Selain dari cek NIK sudah terdaftar di prakerja atau belum, teman-teman semua harus pastikan bahwa sudah memenuhi syarat dan ketentuan lainnya ketika ingin mengikuti program kartu prakerja. Kalian bisa baca ini untuk tahu syarat dan ketentuan lainnya. Kalau sudah masukkan NIK belum terdaftar di prakerja serta memenuhi syarat dan ketentuan lainnya, teman-teman bisa melanjutkan daftar kartu prakerja dengan mengisi data diri yang lainnya. Kalian bisa mulai dari mengisi nama lengkap yang sesuai dengan KTP, jenis kelamin, kemudian nama ibu kandung, status perkawinan, jumlah tanggungan, kemudian masukkan alamat yang sesuai dengan KTP. Harus diingat nih teman-teman, ketika sedang memasukkan alamat, teman-teman tidak perlu menulis tanda baca, titik, koma, ataupun garis miring. Dan juga tidak perlu memasukkan angka, karena biasanya kalau teman-teman menulis tanda baca, nanti akan tertulis alamat tidak sesuai. Setelah itu, apabila alamat tempat tinggal teman-teman sesuai dengan alamat KTP, maka bisa diklik sama dengan KTP saja. Selanjutnya, jangan lupa untuk checklist bagian dengan melanjutkan saya menjamin telah mengisi semua data dengan benar dan jujur. Kemudian teman-teman harus upload foto KTP. Salah satu tips agar teman-teman tidak terkendala ketika daftar prakerja yaitu pastikan foto KTP yang diupload itu jelas, tidak buram dan tidak rusak ya. Karena hal itu akan berpengaruh pada keakuratan data pribadi teman-teman. Apabila sudah sesuai, klik gunakan foto. Setelah berhasil upload foto KTP, kalian akan diminta untuk verifikasi wajah. Nah, di bagian ini teman-teman harus pastikan bahwa verifikasi wajah yang dilakukan dengan pemilik KTP atau akun prakerja tersebut.
Setelah berhasil verifikasi wajah, teman-teman harus mengisi alasan mengikuti kartu prakerja, status pekerjaan saat ini, dan pendidikan terakhir. Selanjutnya, mengisi tahapan mengikuti prakerja. Di sini ada beberapa pilihan yang bisa disesuaikan dengan masing-masing saja. Berikutnya, dalam mengisi tingkat pemahaman keterampilan bisa isi pemula, kemudian sudah muncul ringkasan minat dan keterampilan. Setelah itu akan muncul pernyataan pendaftar peserta. Pada bagian ini, pastikan mengisi tidak ya, karena mengacu pada syarat dan ketentuan mengikuti program prakerja, yaitu bukan penjabat negara, tidak termasuk Polri, TNI, kepala desa, beserta pangkat lainnya, serta direktur komisaris atau dewan pengawas pada BUMN. Nah, kalau teman-teman mengisi iya, maka sudah dipastikan tidak akan lolos gelombang prakerja karena tidak memenuhi syarat dan ketentuan. Setelah berhasil mendaftar, teman-teman akan diminta untuk melakukan tes kemampuan dasar, yaitu tes penalaran verbal dan tes penalaran kuantitatif, yang masing-masingnya terdiri atas 20 soal. Tips lainnya, teman-teman bisa mempersiapkan kertas dan pulpen sebagai catatan dalam mengerjakan tes kemampuan dasar, karena ada soal hitungan. Nah, untuk tes kemampuan dasar ini, pastikan teman-teman mengerjakan dengan baik ya, jangan sampai asal-asalan. Setelah berhasil mengerjakan tes kemampuan dasar dan muncul tulisan hasil tes telah dikirim, teman-teman bisa klik lanjut ke dashboard prakerja. Ketika sudah kembali ke dashboard prakerja, maka teman-teman sudah berhasil mendaftar program kartu prakerja. Nah, langkah selanjutnya adalah harus menunggu gelombang prakerja dibuka. Nah, ketika nanti gelombang prakerja dibuka, jangan lupa ya teman-teman harus klik gabung gelombang pada dashboard prakerja. Walaupun kelolosan gelombang prakerja tidak ditentukan dari kecepatan teman-teman ketika klik gabung gelombang, tetapi jangan sampai terlewat karena biasanya gelombang prakerja hanya dibuka sekitar 3 hari. Setelah 3 hari, teman-teman tidak dapat gabung gelombang prakerja. Teman-teman tidak dapat gabung gelombang prakerja dan melewatkan kesempatan untuk mendapatkan benefit dari program kartu prakerja. Berbicara tentang benefit, aku mau infoin beberapa benefit yang bisa kalian dapetin ketika mengikuti program kartu prakerja ini. Pertama, saldo kartu prakerja senilai 3.500.000 untuk membeli pelatihan webinar. Nah, untuk saldo kartu prakerja ini tidak dapat dicairkan ya teman-teman. Jadi saldo ini hanya bisa kalian gunakan untuk membeli pelatihan di lembaga pelatihan yang sudah bermitra dengan kartu prakerja. Kedua, insentif sebesar 600.000 dari prakerja. Insentif ini akan cair setelah teman-teman berhasil membeli dan menyelesaikan pelatihan pertama. Nah, untuk insentif ini hanya akan cair 1 kali atau hanya pada pelatihan pertama saja. Kalau teman-teman membeli pelatihan kedua atau ketiga, maka tidak akan dapat Rp600.000 lagi. Ketiga, insentif tambahan dari mengisi survei evaluasi. Nah, untuk survei evaluasi ini akan muncul di dashboard prakerja dengan estimasi 30 hari setelah pencairan insentif yang pertama. Jadi, kalian bisa isi aja survei evaluasi nanti akan mendapatkan tambahan. Nah, untuk survei evaluasi ini akan muncul di dashboard prakerja dengan estimasi 30 hari setelah pencairan insentif yang pertama. Jadi kalian bisa isi aja survei evaluasinya, nanti kalian akan mendapatkan tambahan. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat ya. Silahkan share ke teman kalian dan rekan kalian. Jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasi dan subscribe channel ini untuk tahu informasi terupdate dari kartu prakerja. Stay tune dan stay update bersama saya Husnul Khotimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.